Dalam cerita ini, dikisahkan seorang tentara nasional Indonesia yang berjuang membela kemerdekaan Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. Sepak terjang sang kapten membuat bekas luka yang cukup dalam di bagian hidung. Peluru melesat mengenai di daerah hidung sang kapten, yang menjadi ciri khas tanda. Kisah ini merupakan kisah yang diangkat dari kisah nyata. Cerita ini belum populer, mengingat belum ada yang mengangkat kisah ini ke dalam sebuah buku. Cerita ini sangat menarik untuk diceritakan dan dapat dijadikan sebagai kisah inspiratif dan sebagai bentuk cara untuk memotivasi peserta didik dalam meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Mengangkat kisah kepahlawanan yang ada di Ogan Komering Ilir, berbicara mengenai sejarah yang ada di Ogan Komering Ilir, khususnya tentang sejarah kepahlawanan. Sejarah ini sedikit dikenal masyarakat, mengingat tidak didokumentasikan dan dipublikasikan secara luas. Seorang tokoh bernama M. Sukri bin Bahasan merupakan pemuda yang proporsi tubuh tinggi, tegap, dan memiliki semangat juang yang tinggi. M. Sukri merupakan pahlawan dan putra daerah Ogan Komering Ilir, kelahiran Talang Balai, yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Kayuagung. Sang kapten merupakan pejuang di medan perang yang memiliki ciri khas di bagian hidung. Tragedi menjadi kisah sejarah kelam selama perjalanan membela Indonesia melawan penjajah Belanda. Hidung sang kapten memiliki bekas luka tembak yang cukup dalam dan memberikan bekas yang sangat tampak. Alasan penulis membuat cerita ini untuk mengangkat sejarah dan kisah nyata kepahlawanan yang tidak diketahui masyarakat. Hal ini menjadi alasan mendasar sehingga masyarakat Oki bangga dan bisa menceritakan kepada generasi penerus bahwa banyak pahlawan yang ada di Oki yang berjuang untuk membela kemerdekaan Indonesia dan menjadi motivasi untuk membangkitkan nasionalisme dan patriotisme anak bangsa. Kisah ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Ogan Komering Ilir. Pada masa itu, Indonesia sedang dijajah kolonial Belanda. Semua tentara berjuang melawan penjajah di medan pertempuran untuk mengusir tentara Belanda yang memasuki wilayah Ogan Komering Ilir. Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang bernama M. Sukri, lahir dari keluarga sederhana. Pada memasuki usia remaja, M. Sukri mendaftar sekolah kemiliteran. Setelah beberapa tahun menjalani sekolah kemiliteran, dia resmi menjadi tentara berpangkat Tamtama, Prada Prajurit II. Pada masa itu, para tentara Belanda memiliki senjata yang canggih, sedangkan rakyat biasa, relawan kemerdekaan, dan tentara Indonesia memiliki senjata yang minim fasilitas dan jauh dari kata modern. Hanya bermodalan bambu yang diruncing dengan senjata seadanya. Meskipun demikian, tidak menurunkan semangat juang para pemuda dan pejuang kemerdekaan. Dengan semangat rela berkorban dan jiwa patriotisme, tetap berjuang demi bangsa dan tanah air dengan semboyan. Sejengkal tanah dikuasai, secangkir darah ditumpahkan. Pada masa itu, terjadi pertempuran sengit yang terjadi di Desa Muara Batun, Kecamatan SP Padang, dan banyak pejuang yang gugur di sana. Untuk memberikan penghormatan kepada pejuang yang gugur, maka dibangunlah Tugu Pahlawan di dekat jembatan Muara Batun. Pasukan Belanda terus menyebar, menjajah di berbagai daerah dan wilayah Oki. Penjajah mulai mencoba menguasai Desa Banding Anyar, Kecamatan Kayuagung. Beberapa pejuang gugur. Pejuang yang gugur, maka dibangunlah Tugu Pahlawan di pangkal jembatan Banding Anyar untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan.
Pada masa itu, pasukan dipimpin Komandan Alamsyah Ratu Prawiraga dan diangkat sebagai Menteri Agama RI tahun 1978 sampai 1983 Masehi. Sang kapten beserta relawan dan pasukan memasuki Batu Raja Ogan Komering Ulu. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan para pejuang. Tragedi menjadi kisah kelam yang dialami sang kapten. Sang kapten tertembak peluru dan mengenai hidung sebelah kiri. Tragedi tersebut terjadi di perkebunan singkong di Batu Raja Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pada saat itu, sang kapten tidak sadarkan diri dengan kondisi berdarah-darah. Pasukan Belanda memastikan apakah sang kapten masih hidup dengan menggoyangkan tubuhnya dan meninggalkan tubuh yang berumuran darah di semak-semak. Para tentara Belanda tidak peduli dan langsung meninggalkan tempat kejadian. Setelah pasukan Belanda pergi, situasi masih mencekam. Kondisi sang kapten terkulai lemah tak berdaya. Kondisinya mengkhawatirkan. Darah mengalir deras di bagian hidung sebelah kiri. "Tolong!" Ucapannya lirih sembari terengal. Sang kapten meminta pertolongan. Cucuran darah terus mengalir deras. Mata sang kapten sayu. Harapannya begitu tipis. Berharap ada keajaiban. Tidak lama setelah itu, ada beberapa pemuda yang melintas melewati kebun singkong tersebut. Sang pemuda terkejut melihat seseorang tergulai lemah dengan bersimbah darah. "Oh, ada mayat, ada mayat!" Selik, apa dia masih hidup? Diselik dari bajunya, caknya bukan sembarangan uang, dia tentara. Ayo Bagas, kita tolongi dia. Jangan dulu, jangan gegabah. Dari kejauhan, terdengar suara dentuman senjata dan keriuhan. Ayo, kita tutupi dia dengan daun ubi, kita sembunyi. Dugaan beberapa pemuda benar. Terlihat para penjajah melewati tempat tersebut. Sang kapten sangat beruntung. Keberadaannya tidak diketahui. Tubuhnya yang lemah. Darah segar mengalir deras membasahi pipi. Wajahnya penuh dengan darah. Hanya terlihat matanya yang berbinar penuh harapan. Segera, para pemuda menolong sang kapten. Mereka membopong tubuh sang kapten ke tempat yang aman. Beberapa jam kemudian, sang kapten sadar. Para pemuda sudah mengganti pakaian dan membersihkan luka. Para pemuda tahu bahwa identitas sang kapten harus dirahasiakan. Bergegas para pemuda ke rumah sakit yang dibangun para kolonial Belanda. Dengan sedikit keraguan, para pemuda memberanikan diri untuk tetap membawa sang kapten dengan melepas atribut lengkap, seolah sang kapten merupakan rakyat sipil biasa yang terkena bambu saat membuat pagar di kebun. Awalnya dokter di rumah sakit Belanda ragu dan tidak mau merawat dan mengobati sang kapten. Dikarenakan luka di hidung bukan merupakan luka kena benda, melainkan terkena peluru. Dengan usaha dan beragam cara dilakukan beberapa pemuda untuk meyakinkan para medis. "Tuan, tolong kami. Kami ini cuma rakyat biasa. Selik pakaian kami. Kami katik kepajaan. Cuma pajak berkebun untuk nak hidup." "Jauh tuan, kami cuma petani. Kawan kami terluka parah. Selik hidungnya. Waktu kami berkebun, ada babi. Jadi kami pakai bunuh diruncingkan untuk ngebunuh babi. Sewaktu berburu, bunuh yang dipakai untuk bunuh babi kena hidungnya. Jadi minta tolong nian tuan." Kami pengen dia hidup, cuma dia donor kami. Kami ini bukan tentara, kami rakyat biasa. Jadi tolonglah kami. Selik kesianian,
Cak mana dia merintih kesakitan dan luka yang dalam. Baik, kami akan membantu kalian semaksimal mungkin. Baik, kami akan membantu pasien agar pasien pulih kembali. Dokter yang bertugas pada saat itu merawat sang kapten. Akan tetapi, luka yang ada di bagian hidung tersebut membutuhkan transplantasi kulit. Luka di bagian hidung membutuhkan tambahan kulit untuk menambal bagian luka yang cukup parah. Dengan mengambil daging punggung bagian kanan dan daging bahu di bagian kiri. Keraguan itu muncul, masih dengan ketidakpercayaan salah satu dokter yang merawat sang kapten. Dugaan dokter benar. Setelah pulih dari sakitnya, sang kapten melarikan diri dari rumah sakit. Setelah kondisi kesehatannya pulih kembali, sang kapten kembali. Riuh sambutan hangat dari prajurit lain. Mereka menduga bahwa Kapten M. Sukri sudah gugur. "Kapten kembali, kapten kembali!" teriak para prajurit. "Ye, kapten masih hidup!" Kapten, Nan masih hidup. Alhamdulillah. Gemuruh, sorak dan tepuk tangan para prajurit. Semua bersorak gembira. Selamat, Cap. Kamu mampu bertahan hidup. Kapten mengangguk pelan, senyum bahagia merekah di wajahnya. Dari kejauhan, sosok sahabat kapten memeluk erat. Rinai air mata menetes jatuh di pipi sahabat. "Ngan selamat kawan, aku kira kaulah gogor, mati di medan perang. Ndak nyangka aku." Jang, alhamdulillah, Allah masih sayang dengan aku. Untung ada para bujang menyelamatkan aku. Dia melimbosi badanku dengan daun ubi. Syukurlah, untungan masih hidup. Mengan mati, apa jadi aku? Hahaha. Oh Jako, baru terkenang. Apa kabar gadis pujaanku? Aziza. Jako Aziza. Aman. Hehehe. Tawa kecil mengiringi keduanya menuju barak. Tugas mulia telah usai. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Sang kapten terus berdedikasi untuk bangsa. Sebagai militer yang sudah mengikrarkan diri untuk menyerahkan seluruh jiwa, raga, dan tumpah darah pejuang untuk merebut kemerdekaan. Dengan beragam prestasi dan perjuangan sang kapten, pada akhirnya sang kapten mendapatkan bintang gerilya. Setiap pahlawan dan pejuang yang mendapatkan gelar gerilya akan tercatat sebagai pahlawan dan ketika wafat akan dimakamkan di makam pahlawan. Seiring berjalannya waktu, sang kapten yang merupakan pemuda gagah tertarik dan jatuh cinta pada gadis desa. Gadis tersebut bernama Azizah Murani, yang merupakan anak seorang petani. Beberapa bulan mengenal, sang kapten melamar gadis pujaan hati. Kesederhanaan dan paras cantiknya membuat sang kapten jatuh hati. Dengan tekad dan cinta, sang kapten melamar sang pujaan hati. Setelah menikah, sang kapten bertugas sebagai komandan koramil di daerah Tulung Selapan. Pada masa itu, sedang musim panen raya. Masyarakat sedang panen padi. Hasil panen padi di bawah melewati jalur yang telah disediakan dengan dipungut biaya atau pajak yang dilakukan beberapa preman. "Kalian seenaknya meminta upeti." Baik, saya dan teman-teman yang lain tidak akan lagi meminta biaya atau memungut pajak kepada masyarakat. Dengan diskusi yang alot membuat kesepakatan, pada akhirnya premanisme tidak terjadi lagi. Masyarakat merasa terbebani dengan upeti yang ditentukan, mengingat hasil panen tersebut harus dibagi untuk para preman yang ada.
Seiring perkembangan waktu, ada pemilihan kepala pesira atau kepala marga Teloko yang terdiri dari 7 desa: Arisan Buntal, Tanjung Lubuk, Sri Geni Baru, Tanjung Serang, Teloko, Tanjung Menang. Dengan melalui pemilihan, akhirnya terpilihlah menjadi pesirah kepala marga Teloko yang menaungi setiap desa kepala Krio. Di sana ada DRR, marga desanya, yang dikepalai oleh pembarap. Selama kepemimpinan tersebut, masyarakat menjadi aman. Tidak ada lagi upeti atau pemajakan padi. Warga bebas melewati batas. Tidak ada lagi pemalakan atau pemberian padi secara wajib untuk para preman. Masa jabatan terakhir sebagai Komandan Koramil di Kayu Agung hingga pensiun berpangkat kapten. Sang kapten wafat pada 10 Maret 1999 dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kesuman Negara Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Cerita sang kapten mengajarkan kita tentang arti keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air. Meski dalam keterbatasan senjata dan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, sang kapten dan rekan-rekannya tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya solidaritas dan kepedulian antar sesama, seperti para pemuda yang dengan berani menyelamatkan sang kapten meskipun nyawa mereka sendiri terancam. Selain itu, ketulusan, kesetiaan pada tugas, dan cinta yang sederhana pada keluarga dan tanah kelahiran menjadi nilai yang patut diteladani oleh generasi penerus. Biodata penulis. Perdiansa dilahirkan di Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 Januari tahun 2002. Putra dari pasangan Bapak Darmawan dan Ibu Nurma. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Di tahun 2021, mendaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Strata 1 di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Sampai dengan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa. Penulis bisa dihubungi melalui email perdiansa2312@gmail.com atau IG Perdiansa, dosen pembimbing IIN Parlina SPD MPD, Alia SPD MPD.